Di sebuah rumah mewah di pinggiran Jakarta, Sari duduk terpaku di depan meja makan, matanya memandang surat wasiat yang baru saja dibuka oleh ayahnya. Tiba-tiba, ayahnya, Pak Budi, meraih korek api dan membakar kertas itu di depan matanya. Api menjilat cepat menghanguskan cek senilai 500 miliar dari kakeknya. "Ini bukan warisan, ini racun yang akan menghancurkanmu," seru ayahnya dengan suara gemetar, tak sadar bahwa harta sejati yang ditinggalkan kakek adalah dukungan diam-diam untuk identitas Sari sebagai seorang lesbian. Sesuatu yang selama ini disembunyikan dari keluarga. Sari merasa dunia berputar. Hatinya hancur melihat ayahnya menghancurkan apa yang seharusnya menjadi tiket kebebasannya. Malam itu, di kamarnya yang gelap, dia mengingat kembali pertemuan terakhir dengan kakeknya, Pak Hadi, yang sudah lama sakit. "Kau harus hidup sesuai hatimu, Sari," bisik kakeknya saat itu, mata tuanya penuh pengertian. Sari tak pernah menceritakan rahasianya kepada siapapun di keluarga, kecuali kakek yang secara tak sengaja menemukan surat cintanya kepada Lina, teman kuliahnya yang juga menjadi kekasihnya. Kakek tak marah, malah tersenyum dan berkata, "Cinta tak mengenal batas, tapi masyarakat kita belum siap." Itulah mengapa wasiat itu dibuat, uang untuk membantunya pindah ke luar negeri, membangun hidup baru tanpa tekanan. Tapi sekarang, semuanya musnah. Pagi berikutnya, Sari bangun dengan mata bengkak. Ibunya, Bu Ratna, menyajikan sarapan seperti biasa, tapi ada ketegangan di udara. "Ayahmu melakukannya demi kebaikanmu," kata ibunya pelan, menghindari tapan Sari. Sari tahu keluarganya adalah keluarga konservatif, di mana norma agama dan masyarakat Indonesia yang kuat tentang pernikahan heteroseksual menjadi aturan tak tertulis. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu bangga dengan citra keluarga sempurna. Sari ingat bagaimana ayahnya pernah memaki tetangga yang anaknya dikabarkan gay, menyebutnya sebagai penyakit barat yang merusak budaya kita. Bagaimana jika ayah tahu tentang dirinya? Pikiran itu membuat Sari gemetar. Dia memutuskan untuk bertemu Lina di kai kecil di kawasan Kemang, tempat mereka biasa bertemu secara sembunyi-sembunyi. Lina, dengan rambut panjang hitamnya yang bergelombang dan senyum hangat, sudah menunggu. "Apa yang terjadi? Kamu terlihat hancur," tanya Lina sambil memegang tangan Sari di bawah meja. Sari menceritakan semuanya, air mata mengalir tanpa henti. Lina mendengarkan dengan sabar, matanya penuh empati. Mereka bertemu 2 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia saat kuliah sastra. Awalnya pertemanan biasa, tapi lambat laun menjadi sesuatu yang lebih dalam. Lina berasal dari keluarga sederhana di Bandung, yang juga taat beragama, tapi dia lebih berani menyuarakan perasaannya. "Kita harus pergi dari sini," kata Lina tegas. "Uang itu hilang, tapi kita bisa mulai dari nol." Sari ragu. Meninggalkan keluarga. Itu berarti pengkhianatan terbesar. Malam itu Sari kembali ke rumah dengan hati berat. Ayahnya duduk di ruang tamu membaca koran. "Kenapa ayah membakarnya?" tanya Sari pelan, suaranya hampir pecah. Pak Budi menatapnya tajam. "Kakekmu gila di akhir hayatnya. Dia bilang uang itu untuk kebebasanmu, tapi aku tahu itu akan membuatmu malas dan salah jalan. Kita sudah punya cukup, Sari. Fokuslah pada pernikahan dengan anak temanku." Sari terkejut. Pernikahan. Ayahnya sudah merencanakan perjodohan dengan anak rekan bisnisnya, seorang pria bernama Andi. "Aku belum siap," balas Sari lemah. Tapi ayahnya tak mendengar. "Ini demi masa depanmu." Sari naik ke kamar, pikirannya kacau. Dia mengirim pesan ke Lina, "Aku takut." Balasan Lina datang cepat, "Kita hadapi bersama." Tapi Sari tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Sari mulai merasakan tekanan dari masyarakat sekitar.
Di kampus, rumor tentang orientasi seksual mulai beredar, meski tak langsung menyasar dirinya. Seorang dosen pernah berkata di kelas, di Indonesia, cinta sejenis adalah penyimpangan yang bertentangan dengan Pancasila dan agama. Kata-kata itu menusuk hati Sari. Dia ingat bagaimana media sering memberitakan kasus diskriminasi terhadap komunitas LGBT, dari penggerebekan hingga penolakan pekerjaan. Lina, yang lebih aktif di komunitas online, sering berbagi cerita tentang teman-temannya yang diusir dari rumah. Kita harus hati-hati, kata Lina saat mereka bertemu lagi. Tapi Sari merasa semakin terjebak. Apakah dia harus mengorbankan cinta ini demi keluarga? Atau sebaliknya? Konflik dalam dirinya semakin dalam. Sari mulai bermimpi buruk, di mana ayahnya menemukan foto dirinya dengan Lina dan memukulinya. Bangun dengan keringat dingin, dia menyadari bahwa keputusan harus diambil. Tapi bagaimana? Lina mengusulkan untuk bertemu orang tua Sari, tapi Sari menolak. Mereka tak akan mengerti. Malam itu, Sari menemukan sebuah kotak kecil di laci kakeknya yang lama, yang ternyata berisi surat rahasia. Sari, warisan sejati adalah keberanianmu untuk mencintai. Uang hanyalah alat. Temukan jalanmu. Surat itu membuat Sari menangis. Kakek tahu segalanya. Tapi ayahnya telah menghancurkan itu semua. Sari memutuskan untuk bicara dengan ibunya terlebih dulu. Bu, aku punya rahasia, katanya pelan. Bu Ratna memandangnya curiga. Apa itu? Sari ragu, tapi akhirnya berkata, aku mencintai seorang perempuan. Wajah ibunya memucat. Jangan bilang begitu. Itu dosa. Sari mundur, hatinya hancur lagi. Ini baru permulaan. Setelah pengakuan itu, rumah Sari menjadi seperti medan perang diam-diam. Bu Ratna tak bicara selama berhari-hari, hanya memandang Sari dengan mata penuh kecewaan. Pak Budi belum tahu, tapi Sari merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Di kampus, dia menghindari Lina untuk sementara, takut ada yang melihat mereka bersama. Lina marah. Kau tak bisa terus bersembunyi, Sari, kata Lina melalui telepon. Ini bukan hidup. Sari tahu Lina benar, tapi tekanan dari keluarga terlalu berat. Ayahnya mulai mengatur pertemuan dengan Andi, pria yang seharusnya menjadi calon suaminya. Andi adalah pemuda tampan dari keluarga kaya, tapi Sari tak merasakan apa-apa selain ketakutan. Pertemuan pertama dengan Andi berlangsung di restoran mewah di Senayan. Ayah dan ibu Sari hadir, tersenyum paksa. Andi berbicara tentang karirnya di bank, impiannya punya keluarga besar. Sari hanya mengangguk, pikirannya melayang ke Lina. Setelah makan malam, Andi mengantar Sari pulang. Di mobil, dia berkata, kau tampak pendiam. Ada masalah. Sari menggeleng. Hanya lelah. Tapi dalam hati, dia berteriak. Ini bukan dirinya. Malam itu, Sari menelepon Lina dan menangis. Aku tak bisa lanjutkan ini. Lina datang ke apartemen kecilnya di malam hari, memeluk Sari erat. Kita lari saja, usul Lina lagi. Tapi Sari ragu. Lari berarti meninggalkan segalanya, keluarga, teman, bahkan identitasnya sebagai putri keluarga terhormat. Esok harinya, Bu Ratna akhirnya bicara. Kau harus hentikan itu, Sari. Ini bukan jalan Tuhan. Sari marah. Kenapa butak bisa menerima aku apa adanya? Debat panas pun terjadi. Bu Ratna cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia menikah karena tekanan keluarga, meninggalkan mimpi menjadi seniman. Hidup ini penuh pengorbanan, katanya. Sari merasa iba, tapi juga marah. Apakah dia harus mengulang kesalahan ibunya? Di sisi lain, Lina mulai merasa lelah dengan keraguan Sari. Aku cinta kamu, tapi kalau kau tak berani, mungkin kita harus pisah.
Kata-kata itu seperti pisau. Sari panik. Dia tak bisa kehilangan Lina. Konflik semakin memuncak ketika ayah Sari mendengar rumor dari teman bisnisnya tentang anak perempuan yang aneh di kampus. Pak Budi marah besar, memanggil Sari ke ruang kerjanya. Apa yang kudengar? Kau bergaul dengan perempuan yang seperti itu. Sari membeku. Itu bukan urusan ayah. Pak Budi memukul meja. Ini urusan keluarga. Kau akan menikah dengan Andi, titik. Sari keluar ruangan dengan air mata. Dia merasa dikhianati oleh ibunya, yang pasti telah memberitahu ayah. Malam itu, Sari packing tas kecil dan pergi ke apartemen Lina. Aku siap lari, katanya. Lina tersenyum, tapi ada keraguan di matanya. Mereka berencana pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum pergi, Sari ingin bertemu Andi untuk membatalkan semuanya. Pertemuan dengan Andi berubah menjadi bencana. Andi, yang ternyata sudah jatuh cinta pada Sari, marah ketika mendengar pengakuan. Kau bohongi aku, serunya. Dalam kemarahan, Andi menelepon ayah Sari dan menceritakan semuanya. Pak Budi datang ke apartemen Lina malam itu, memaksa Sari pulang. Kau malu-malukan keluarga, teriaknya. Lina mencoba membela, tapi Pak Budi mendorongnya. Sari berteriak, jangan sentuh dia. Pertengkaran hebat terjadi, polisi hampir dipanggil. Akhirnya, Sari pulang dengan ayah, tapi hatinya sudah hancur. Lina mengirim pesan, ini terlalu berbahaya. Mungkin kita harus berpisah. Sari menangis sepanjang malam. Pengkhianatan dari Andi membuatnya sadar betapa rapuh posisinya di masyarakat. Di rumah, ayah Sari mengunci kamarnya seperti tahanan. Kau akan ikut terapi, katanya. Sari mendengar tentang terapi konversi yang ilegal tapi masih ada di Indonesia, dan ketakutannya semakin besar. Dia ingat cerita dari komunitas online tentang korban yang trauma seumur hidup. Sari mulai merencanakan pelarian diam-diam, tapi ibunya datang, membawa surat lama dari kakek. Kakek tahu tentangmu sejak lama, kata Bu Ratna pelan. Dia pernah cerita padaku, tapi aku takut bilang ke ayahmu. Sari terkejut. Ternyata ibu tahu, tapi memilih diam. Kenapa butak bela aku, tanya Sari. Bu Ratna menangis. Aku takut kehilangan semuanya. Ini adalah momen kebangkitan bagi Sari. Dia sadar pengorbanan bukan selalu jawaban. Beberapa minggu kemudian, Sari masih terkunci di rumah, tapi pikirannya bebas. Dia berkomunikasi dengan Lina melalui akun rahasia. Lina sudah pindah ke Bali, bekerja di kai kecil. Aku tunggu kamu di sini, kata Lina. Sari merasa harapan kembali. Tapi ayahnya semakin ketat, memaksa Sari bertemu psikolog yang mendukung penyembuhan orientasi seksual. Sesi pertama berlangsung mengerikan. Psikolog itu, seorang pria tua, berkata, ini hanya AC, dipengaruhi lingkungan. Sari marah. Ini aku yang sebenarnya. Tapi dia pura-pura setuju untuk keluar dari situasi. Dalam hati, dia merencanakan balas dendam, bukan kekerasan, tapi kebenaran. Sari mulai mencari bukti tentang wasiat kakek. Dia ingat ada pengacara keluarga, Pak Joko, yang menangani urusan itu. Diam-diam, Sari meneleponnya dari ponsel lama. Wasiat asli ada salinannya, kata Pak Joko. Kakekmu ingin kau tahu, uang itu untuk mendukung hidupmu sesuai hati. Sari terharu. Ternyata kakek telah menyiapkan dana rahasia di bank luar negeri. Tapi untuk mengaksesnya, Sari harus dewasa dan mandiri. Ini memberi Sari kekuatan. Dia konfrontasi ayah lagi. Ayah salah besar membakar wasiat itu, katanya. Pak Budi tertawa sinis. Itu demi kebaikanmu. Tapi Sari tak mundur.
Kebaikan ayah atau kebaikan keluarga? Debat itu membuat Bu Ratna campur tangan. Cukup. Biarkan dia pergi. Pak Budi terkejut. Ternyata ibu mulai berubah pikiran setelah membaca literatur tentang Ld. Perubahan Bu Ratna menjadi titik balik. Dia diam-diam membantu Sari kabur. Pergilah ke Bali, temui Lina, bisiknya sambil memberikan uang saku. Sari memeluk ibunya erat. Terima kasih, Bu. Tapi kepergian Sari tak mulus. Andi, yang masih dendam, mengikuti Sari ke bandara. Kau tak bisa lari dari kenyataan, katanya. Sari balas, kenyataanku adalah mencintai Lina. Andi pergi dengan marah, tapi Sari tahu dia bisa membocorkan rahasia ke media. Di pesawat menuju Bali, Sari merasa bebas untuk pertama kalinya. Tapi di Bali, Lina menyambutnya dengan dingin. Kau terlambat, Sari. Aku sudah mulai moe onhe. Sari hancur. Ternyata selama Sari absen, Lina bertemu orang baru, seorang perempuan bernama Maya, yang lebih berani dan mendukung. Konflik baru muncul. Sari tinggal di Bali, bekerja sebagai relance waiter, tapi hatinya sakit melihat Lina dengan Maya. Kenapa kau tak tunggu aku? Tanya Sari suatu hari. Lina menjawab, karena kau selalu ragu. Aku butuh seseorang yang pasti. Sari merasa itu pengkhianatan. Dia mulai minum-minum, kehilangan arah. Tapi di komunitas di Bali, dia bertemu orang-orang yang berbagi cerita serupa. Seorang aktivis bernama Rina berkata, masyarakat kita berubah pelan, tapi kita harus kuat. Sari mulai ikut kegiatan advokasi, menulis artikel tentang diskriminasi. Ini membantunya sembuh. Tapi ayahnya tak diam. Pak Budi datang ke Bali, mencari Sari. Pulanglah, kita bisa perbaiki ini. Sari menolak. Ayah harus terima aku apa adanya. Pertemuan itu berakhir dengan air mata. Pak Budi pulang dengan hati berat, mulai mempertanyakan keyakinannya. Kembali di Jakarta, Pak Budi bicara dengan Bu Ratna. Mungkin aku salah, katanya. Bu Ratna mengangguk. Mereka mulai mencari informasi tentang dari sumber terpercaya, bukan gosip. Sementara itu, Sari di Bali mulai mendekati Maya, bukan untuk balas dendam, tapi karena Maya ternyata simpatik. Lina memilihku karena kau tak ada, kata Maya. Sari sadar, ini bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang pilihan. Dia memutuskan untuk maju sendiri. Tapi Lina datang kembali, menyesal. Aku salah, Sari. Aku masih cinta kamu. Sari ragu. Apakah dia harus makan? Konflik batin semakin dalam. Sari memilih untuk bicara jujur dengan Lina. Di pantai Kuta saat matahari terbenam, mereka duduk bersama. Aku terluka, tapi aku mengerti, kata Sari. Lina menangis. Aku takut sendirian. Mereka memutuskan untuk coba lagi, tapi dengan syarat, tak ada rahasia lagi. Sari menelepon ayahnya, menceritakan tentang Lina. Pak Budi diam lama, lalu berkata, datanglah ke rumah, bawa dia. Sari terkejut. Ternyata ayah mulai berubah setelah membaca buku tentang psikologi dan hak asasi manusia. Tapi perubahan itu tak mudah. Saat Sari dan Lina datang ke Jakarta, keluarga besar berkumpul. Paman dan bibi memprotes. Ini melawan adat, seru mereka. Pak Budi membela. Ini putriku, dan aku cinta dia. Debat sengit terjadi, tapi Sari merasa didukung untuk pertama kalinya. Namun, masyarakat luar tak sebaik itu. Rumor menyebar di lingkungan, tetangga mulai menjauh. Bisnis Pak Budi terganggu, klien mundur karena citra buruk. Pak Budi marah, tapi tak menyalahkan Sari. Ini harga yang harus kita bayar, katanya. Sari merasa bersalah. Apakah dia egois? Lina mendukung, kita lawan bersama.
Mereka ikut demonstrasi hak di Jakarta, meski berisiko. Di sana Sari bertemu korban kekerasan, yang ceritanya membuatnya semakin teguh. Tapi ancaman datang. Andi, yang masih dendam, mengirim ancaman anonim. Hati-hati, atau rahasiamu akan tersebar. Sari takut, tapi melapor ke polisi. Penyelidikan membuktikan Andi pelakunya, dan dia ditangkap. Ini menjadi pelajaran tentang pengkhianatan. Di tengah semua itu, Sari mengakses dana rahasia dari kakek. Uang itu dia gunakan untuk mendirikan komunitas dukungan di Jakarta, bekerja sama dengan Ngo. Lina bergabung menjadi konselor. Mereka bahagia, tapi tekanan tetap ada. Suatu hari, Bu Ratna jatuh sakit karena stres. Sari pulang merawat ibu. "Makan aku, Bu," katanya. Bu Ratna tersenyum. "Aku bangga padamu." Momen itu menyembuhkan luka lama. Tapi ayah Sari masih berjuang dengan keyakinan agamanya. Dia bertemu ulama progresi yang bilang, cinta adalah anugerah Tuhan, asal tak menyakiti. Pak Budi mulai menerima. Konflik terakhir muncul ketika Lina ditawari pekerjaan di luar negeri. "Ini kesempatan besar," kata Lina. Sari ragu. Apakah dia harus ikut atau tinggal untuk keluarga? Pilihan itu penuh perdebatan. "Jangan tinggalkan aku," kata Sari. Lina balas, "Ini untuk masa depan kita." Akhirnya, Sari setuju ikut, tapi dengan syarat menikah secara simbolis di komunitas. Pernikahan itu sederhana, tapi penuh emosi. Keluarga Sari hadir, meski ayah masih canggung. Ini adalah kemenangan kecil melawan masyarakat. Di akhir perjalanan, Sari dan Lina pindah ke Singapura, di mana hukum lebih ramah terhadap LGBT. Mereka membangun hidup baru, tapi tak lupa akar. Sari menulis buku tentang pengalamannya, menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Kembali ke Jakarta sesekali, dia melihat perubahan pelan. Ayahnya aktif di Forum Dialog Antaragama, ibunya bergabung kelompok dukungan orang tua. Tapi tantangan tetap ada. Rumor, diskriminasi, dan mautun internal tak pernah hilang sepenuhnya. Sari sadar perjuangan ini seumur hidup. Dalam refleksi, Sari mengingat ayah membakar cek itu. Itu adalah titik awal dari segalanya, kehilangan, pengkhianatan, tapi juga kebangkitan. Tanpa itu, mungkin dia tak pernah berani. Lina berkata, harta sejati adalah kita bersama. Sari setuju. Tapi pertanyaan tetap menggantung, apakah benar bahwa cinta sejenis adalah pilihan yang salah di mata masyarakat Indonesia, atau justru masyarakat yang perlu berubah?